Bilang samping kiri kanan, ini malam Arman. Haleluya. Baik, puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan luar biasa buat kita sekalian, sehingga malam ini kita boleh ada. Saya kali pertama masuk ke daerah ini juga, tetapi bersyukur Tuhan luar biasa bisa pimpin ada di tempat ini, saudara yang diberkati. Dan saya percaya bahwa malam ini bukan malam kebetulan Anda ada, tetapi malam ini adalah malam di mana Tuhan mau melawat kita, Tuhan mau memberkati kita, dan kuasanya nyata atas kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, tema ada di depan kita, Roh Kudus menjadikan dan memperbaharui segenap ciptaan. Lalu subtema yang ada di depan kita, hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, antara subtema yang kita baca dan juga tema yang ada di depan kita ini mempunyai hubungan yang tak dapat terpisahkan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak bisa memuliakan Tuhan, hidup kita tidak mungkin bisa dipersembahkan untuk Tuhan jika Roh Kudus tidak memperbaharui kehidupan kita terlebih dahulu. Jika Roh Kudus tidak menciptakan saudara menjadi ciptaan yang baru, maka adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk kita bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau hidup yang lama yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup yang baru, hidup yang berkenan kepada Allah, itulah hidup yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. 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 Dan itu kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Itu kita tidak bisa lakukan dengan kemampuan kita. Hanya karena kerja Roh Kudus, Roh Tuhan yang dapat memperbaharui dan menjadikan saudara menjadi ciptaan yang baru. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini saya akan membahas bagian firman Tuhan ini, ya. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Tapi sebelum saya akan membahas bagian ini saudara, saya mau tunjukkan dulu beberapa ayat yang merupakan bagian daripada perintah Tuhan. Jadi kalau kita disuruh untuk memuliakan Tuhan, itu bukan mau-maunya seseorang, bukan atas kemauan pribadi seseorang. Itu karena kemauan Tuhan, itu karena kehendak Tuhan, itu karena perintah Tuhan buat kita sekalian. Amin. Ya, LCD sound bisa? Bisa. Mau mati? Baik. Tidak bisa, tidak apa-apa. Saudara, mungkin saya minta mic satu lagi. Satu orang bisa WA apa saja? Apa penari tamborin bisa minta satu orang di depan baca nanti ayat-ayat yang saya sebutkan buat kita sekalian. Saya pikir LCD bisa menampilkan ayat-ayat baik, lebih baik, sehingga kita bisa melihatnya semua, tetapi hubung listrik ini tidak memungkinkan, sehingga kita harus juga, ya, kakak duduk di situ sih. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mulai dari ayat Filipi pasal 4 ayat yang ke-20. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-20. Mari kita akan membaca bersama-sama ayat ini, saudara yang diberkati Tuhan. Semua jemaat yang bawa Alkitab bisa membukanya, yang tidak bawa bisa mendengarkan. Dan yang bawa kita akan membaca bersama-sama ayat ini, Filipi pasal 4 ayat yang ke-20 pertama. Mari kalau sudah temukan, kita akan membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Dimuliakanlah Allah, ini perintah Tuhan. Jadi saudara, memuliakan Allah itu bukan perintah manusia. Memuliakan Tuhan itu
tertentu. Memuliakan Tuhan itu bukan ajakan pendeta. Memuliakan Tuhan itu bukan ajakan pemimpin pujian, WL atau liturgi di gereja. Tetapi memuliakan Allah adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Amin. 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 Saudara yang diberkati Tuhan, baru satu ayat, kita baca lagi satu ayat. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Silakan kakak baca buat kita. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah semuanya itu untuk siapa? Kemuliaan. Untuk apa? Kemuliaan. Untuk apa? Kemuliaan. Kemuliaan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab bilang mulai kita makan minum saja itu hal terkecil itu. Hal yang sederhana, hal yang orang seringkali sone anggap. Tetapi Tuhan bilang urusan makan minum saja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan ditekankan di ayat yang terakhir dari 1 Korintus 10 ayat 31 bagian C, dia katakan lakukanlah segala sesuatu. Itu artinya lu mau pi mana saja, lu mau pergi beribadah, lu mau di rumah, lu mau di tempat kerja, semuanya yang kita lakukan mutlak harganya adalah untuk memuliakan Allah. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi ini kita tidak boleh lupakan. Ini perintah Tuhan. Jadi saya ulang lagi, memuliakan Tuhan itu perintah Tuhan. Jadi bukan ini ajaran-ajaran manusia atau mau-maunya manusia yang saudaraku mau untuk memuliakan Allah. Tidak, ini ajaran firman Allah yang memang menegaskan tentang bahwa kita harus memuliakan Tuhan. Nah, kenapa yang kedua kita harus memuliakan Tuhan? Yang pertama ingat, ini perintah Tuhan. Yang kedua, Roma pasal yang ke 11 ayat 36. Silakan dibaca. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Oleh Dia. Dan kepada Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi ingat baik-baik, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita karena kita. Bukan, semuanya hanya karena Tuhan. Karena hanya karena Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Termasuk Anda malam hari ini bisa sehat, kuat, bisa bergerak, bisa berjalan dari rumah sampai ke ini tenda persekutuan doa. Saudara, itu semata-mata hanya karena kekuatan dari Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, termasuk Anda hari ini bisa pergi bekerja, bisa menyanyi tadi model kayak paduan suara, solo, duet, trio, dan lain sebagainya. Itu semua hanya karena Tuhan yang masih mempercayakan. Sebab kalau Tuhan tidak mempercayakan Anda lagi, maka tidak mungkin Anda ada di tenda sukacita malam hari ini. Mungkin Anda sedang berada di satu peti yang ukurannya setengah kali satu mengkali. Ya saudara yang diberkati. Tetapi kita bersyukur Tuhan masih izinkan kita ada. Itu berarti segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Karena itu biarlah kemuliaan selama-lamanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. Bilang samping kiri kanan, termasuk baju yang lu pakai juga dari Tuhan. Bilang samping kiri kanan, termasuk lu bastel ini malam juga karena Tuhan. Ya, ingat baik-baik tuh. Ya. Tambah lagi, bilang samping kiri kanan, termasuk lu berat badan su naik tambah ini juga karena dari Tuhan. Amin. Haleluya. Ya saudara. Jadi kalau ini Tuhan kasih pardeo, Tuhan kasih fare, orang Kupang bilang, Tuhan kasih cuma-cuma. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita mau balas?
Itu ayat bilang bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikanlah kemuliaan bagi Tuhan. Jadi ingat saudaraku, satu, kenapa kita memuliakan Tuhan? Karena Tuhan yang parenta langsung. Karena Tuhan yang omong bilang kita harus muliakan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Yang kedua, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena sekali lagi semuanya dari Tuhan. Tidak ada yang dari kita. Kita lahir telanjang bulat. Soalnya ada yang lahir bawa emas, bawa tanah 2 hektar, bawa rumah, bawa segala macam. Tidak ada. Semua amin. Bilang samping kiri kanan, makanya lu jangan sombong-sombong. Haleluya. Lu naik kena motor selalu sombong. Padahal itu Tuhan yang kasih. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat segala sesuatu dari Dia. Nah, jadi bukan sana bisa bangga apa-apa. Ya, semua ini dari Tuhan, makanya kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Yang ketiga, saudaraku, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Ya ingat, satu, perintah Tuhan. Dua, karena segala sesuatu Tuhan yang kasih. Yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan Yesaya pasal 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Ya, silakan dibacakan. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang kusebutkan dengan namaku, Ya. yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Perhatikan itu ayat jelas bahwa dikatakan kita yang disebutkan dalam nama Tuhan diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, dibentuk dan dijadikan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, manusia ini diciptakan tidak lain hanya untuk memuliakan Allah. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, manusia dicipta pada hari yang ke-6. Setelah hari ke-6 langsung Sabat, saudara, langsung ada perhentian. Makanya ada hukum Taurat yang mengatakan bahwa saudara, kuduskanlah hari Sabat. Kenapa saudara yang diberkati? Ingat, hari pertama sampai dengan hari yang ke-5 Tuhan menjadikan segala sesuatu. Untuk apa Tuhan jadikan segala sesuatu? Untuk manusia. Karena itu manusia tidak dicipta hari pertama. Kalau manusia dicipta hari pertama, bayangkan manusia hidup di tengah-tengah keadaan yang tidak jelas. Karena bumi belum berbentuk, saudaraku, masih gelap gulita. Model kayak tadi kita datang mati lampu. Saudara bayangkan itu. Ya. Adam bisa salah kenal Hawa. Ya saudara, dia bisa salah kenal. Tetapi Tuhan tidak menciptakan manusia pada hari pertama. Tidak juga pada hari kedua, saudara. Karena waktu kalau diciptakan hari yang kedua, mau makan apa? Ya, saudara. Ikan belum ada, ayam belum ada, saudara. Padi belum ada, jagung belum ada. Tuhan tidak ciptakan manusia di hari kedua. Tidak juga di hari ketiga, tidak juga di hari keempat. Dia ciptakan semuanya lengkap. Baru di hari ke-6 dia ciptakan manusia. Amin. Amin. Lalu dia berkata begini, kamu akan berkuasa atas semuanya, baik yang merayap, baik yang melata, baik yang semua yang ada di bawah bumi, di bawah laut, di atas darat, udara, kamu kuasai semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan dia katakan, kuduskanlah hari Sabat. Artinya dia sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Jangan lupa, ini berarti dia ciptakan saya bukan untuk semua yang ada, tetapi dia ciptakan saya untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Makanya Yesaya 43 ayat 7 itu ayat jelas, kamu yang diciptakan untuk kemuliaan Allah. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu tidak diciptakan untuk kemuliaan sawah. Ya, saudara yang diberkati, sawah Tuhan ciptakan untuk lu tinggal makan saja, usahakan dan kemudian nikmati. Tapi Tuhan ciptakan kita untuk memuliakan Dia, Allah, Sang Penebus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kita. Dialah yang harus kita muliakan. Nah, ini dipertegas Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat 20. Silakan dibaca.
1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Tubuhmu itu bait Roh Kudus. yang diam di dalam kamu, Yang diam di dalam kita itu adalah Roh Kudus. Next. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Roh Allah, Kudus itu kita terima dari Allah. Ya. dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat itu. Kita diciptakan bukan jadi milik kita sendiri. Saya bukan untuk diri saya sendiri. Tidak. Tuhan tidak ciptakan untuk itu. Klik, lanjut. Sebab kamu telah dibeli dengan harga. Kamu telah dibeli dan harganya, silakan, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan Karena kamu sudah lunas dibayar, kamu sudah dibeli dan kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dimateraikan dengan Roh Kudus. Maka ayat itu berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau orang tidak memuliakan Tuhan, itu berarti satu, setan masih ada dalam depo hati. Orang kalau tidak memuliakan Tuhan, itu berarti dia belum tahu kalau Tuhan sudah beli dia lunas. Tuhan sudah beli dia lunas, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita semua. Amin. Amin. Makanya saudara, mau alasan apa kita tidak muliakan Tuhan? Saya ulang, perintah Tuhan jelas. Saudara, yang kedua jelas, semua yang kita miliki di dunia dia punya semua. Kalau saat dia mau ambil, dia ambil. Saudara yang bisa tahan, saudara. Dan yang ketiga, ingat baik-baik saudara yang diberkati Tuhan. Kita diciptakan, kita dibentuk, kita dilunasi, kita ditebus dengan darah yang mahal supaya kita memuliakan Allah, Juru Selamat, Tuhan, Raja di atas segala raja. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Kita sudah tahu ini perintah Tuhan. Kita tahu bahwa semua dari Dia. Kita tahu bahwa saudara yang diberkati, saya diciptakan oleh Tuhan. Saya dibentuk, saya ditebus, saya dibayar oleh Tuhan. Tapi sekarang bagaimana kita memuliakan Tuhan? Saudara yang diberkati Tuhan. Ada banyak orang Kristen punya cara memuliakan Tuhan yang salah. Cara memuliakan Tuhan yang keliru. Dong pikir ya sudah kotong pi gereja, kotong supi ikut katekisasi sini, kotong sudah jadi anggota perjamuan kudus, bisa makan perjamuan, bahkan duduk di tempat majelis, diaken, guru par, saudaraku, oh berarti saya sudah memuliakan Tuhan. Belum tentu. Alkitab berkata dengan jelas, saudara, banyak orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Hanya mulutnya saja yang memuliakan Allah. Hanya lidahnya saja yang memuliakan Tuhan. Dia bilang Tuhan, Tuhan, keluar dari depu mulut. Wisnenos, apa kaya. Tetapi sebenarnya dalam hatinya jauh dari Tuhan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, tapi gereja menyanyi bagi Allah, tapi hati sebenarnya sonde di situ, ya saudara. Hati sonde hormat, hanya mulut sayang hormat. Nah Tuhan bukan mau lihat botong mulut, Tuhan bukan hanya mau lihat kita pun kehadiran, Tuhan hanya bukan mau Anda datang ke gereja, datang beribadah, tapi lebih jauh daripada itu Dia lihat hati saudara dan saya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu Alkitab berkata begini, untuk memuliakan Tuhan itu harus perbuatan menjadi nyata. Kalau perbuatan tidak nyata, orang tidak bisa memuliakan Tuhan. Baca dua ayat ini. Yohanes pasal 15 ayat 8 terlebih dahulu. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, Allah dipermuliakan. Dalam hal apa? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Jika kamu berbuah banyak. Jadi kalau kau pergi gereja tapi buah tidak ada, Tuhan tidak dimuliakan. Kau masuk ibadah tapi tidak menghasilkan buah,
suara lebih bagus dari siapa? Dewi Yung, artis mana lagi saudara? Tapi kalau kau tidak berbuah, Alkitab bilang kau tidak memuliakan Allah. Next, baca. Dan dengan demikian kamu adalah murid Tuhan. Dan dengan demikian kamu murid Tuhan. Kamu orang Kristen, kamu pengikut Tuhan. Kalau kamu berbuah banyak, kalau kamu tidak berbuah, jangan ngaku-ngaku kamu Kristen. Jangan ngaku-ngaku kamu pergi gereja. Jangan ngaku-ngaku kamu pelayanan. Kalau kamu tidak berbuah banyak, Tuhan tidak dimuliakan hanya dengan kehadiran kita. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, setia suai. Ngomong keras, 1, 2, 3. Mau berbuah mesti. Amin. Jadi bukan hanya setia. Ada mana yang setia masuk buah? Saudara yang diberkati itu. Nah, karena Tuhan memang menghendaki buah. Nah, buah ini bicara tentang perbuatan. Buah itu bicara tentang hasil. Ya, saudara. Kalau kita tanam mangga, pohon mangga hasil buah mangga. Nah, hidup kekristenan ini dikatakan juga berbuah. Ada sesuatu yang keluar, ada sesuatu yang dihasilkan dari dalam hidup kita, dan hasil itu tidak lain adalah perbuatan. Karakter hidup kita itu hasil, itu buah. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Saya khotbah malam ini, saudara, kan saudara tidak tahu perbuatan saya bagaimana, buah saya bagaimana, Anda tidak tahu. Kecuali nanti Anda tinggal dengan saya di rumah, saudara. Ya, ternyata waktu khotbah kalau sepanjang kita tahu, dia emosi juga nomor 1 nah. Potong salah sedikit waktu angkat tangan pok pak. Kebun binatang dong semua keluar habis. Oh, itu buah yang saya hasilkan. Berarti saudaraku, khotbah saya, pelayanan saya tidak sesuai dengan buah yang nyata. Ya. Pelayanannya rohani, pelayanannya bagus, tapi ternyata buahnya barat. Nah, ini juga banyak Kristen kan model begitu. Rajin pergi gereja mau mati. Ya sudah. Tapi di rumah ini mamtua pemulut apa kabar? Ya sudah. Jadi saudara yang diberkati Tuhan melihat bukan yang lu pergi gereja, yang lu banyak, Tuhan lihat yang lu lakukan itu apa? Itu yang memuliakan Allah. Matius 5:16, baca itu ayat. Matius 5 ayat 16. Ya, dengarin ayat. Kita baca ayat-ayat Alkitab supaya saudara, ini bukan bekarang-karang, nah. Tuhan Allah yang ngomong. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Hendaklah terangmu bercahaya Di depan orang. Di depan orang, bukan di belakang orang. Terus. Supaya mereka melihat perbuatanmu. Supaya dong lihat lu perbuatan itu. Lalu. Dan memuliakan Bapa di sorga. Jadi dari perbuatan itu orang bisa memuliakan Allah. Dari perbuatan itu Bapa dipermuliakan. Jadi sekali lagi betapa penting hidup kekristenan. Bukan hanya bicara soal iman, bukan hanya bicara soal kesetiaan, bukan hanya bicara soal kasih, tetapi bicara soal tindakan, perbuatan yang harus nampak dan dilihat oleh semua orang. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, di Kupang ini beta pernah dengar kesaksian. Sekali beta di rumah, saudara lalu beta tanya, mama di mana? Aduh bapak, mama tiap hari PPD terus. Wih, kenapa bosan-bosan ikut? Bilang, bapak biar mama saya pi. Ya saudara, oh baik kalau begitu. Ya sudah, tapi satu saat beta bilang, bos tong di mesti ikut. Bapak, kau tong ini lebih tenang kalau mama sudah ada di rumah. Soalnya bapak kalau mama tua pulang ini, potong barisi bapak. Padahal dia di sana, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak kalau datang bapak, kalau dia pulang datang mama tua datang, potong ini halilintar semua. Ma di rumah ini halilintar semua. Sudah. Ya. Karena ternyata mama
tidak diciptakan baru. Saudara yang diberkati itu perlu dipertanyakan. Itu berarti dia tidak memuliakan Allah, sekalipun dia rajin gereja, karena Tuhan minta buah, dan buah bicara tentang perbuatan kita sekalian. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya Alkitab ini bicara terus terang soal buah itu menjadi sesuatu yang penting. Perhatikan, saya mau tunjukkan beberapa ayat. Matius pasal yang ke-7, saudara yang diberkati, mulai dibaca ayat 16 ya. Ayat 16 sampai ayat 23. Ini ayat cukup panjang, tetapi baca perlahan-lahan. Saya akan saudara membahasnya secara pelan. Mulai ayat 16, Matius pasal 7. Perhatikan, Matius 7, silakan. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya, dari perbuatannya kamu akan kenal mereka. Terus. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tuhan kasih sebuah pertanyaan begini. Kira-kira bosong bisa kosong petik anggur, tapi itu bukan dari pohon anggur, dia dari semak duri. Kira-kira bisa kosong deh. Dia tanya murid-murid. Ya sudah. Kira-kira bisa kosong deh bosong petik buah ara, tapi itu dari rumput duri. Kira-kira ada kok rumput duri yang dia penghasil adalah anggur, adalah buah saudaraku ara? Ada. Dia tanya sama murid-murid, ini tentu tidak mungkin. Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau itu pohon ara, dia pasti hasilkan buah ara. Pohon baik pasti keluar buah baik. Kalau pohon sone baik, dia pun buah justru sone baik. Terus, lanjut. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, ayat 18, silakan. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ya. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Itu sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Jadi kalau ada pohon anggur, kita bilang, "Woi, Lukas keluar buah duri saja, jangan ada buah anggur." Itu tidak mungkin, karena pasti pohon anggur keluar buah anggur. Sebaliknya juga, pohon duri tidak bisa menghasilkan buah anggur sampai kapanpun, tidak akan pernah bisa. Itu fakta dan kenyataan alami. Klik, lanjut, ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kalau kau jadi pohon anggur tapi tidak keluar buah anggur, Tuhan bilang lebih potong buah. Lebih sederhana begini, saudara. Kalau lu jadi Kristen, walaupun perbuatan sone jelas, lebih potong buah. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, ngeri juga ya. Saudara, pikir Bapak main gila kali. Bapak ngomong, kalau lu buah, lu Kristen, bisa pakai kata yang lebih jelas. Kalau itu kan perumpamaan itu, ya. Kalau lu Kristen, lu orang percaya, lu kenal Yesus, lu susidi, lu sumakan perjamuan kudus, jabat majelis 2 periode, tambah lagi sekolah teologi, itu lebih berat lah. Tapi buah yang keluar parah. Ampuni. Nih, baca lanjut. Dita masih lanjut. Jadi dari buahnya lah kamu ayat akan 19 kak, masih. Ayat 19 ulang. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, Ya. pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pasti. Makanya saudara diberkati Tuhan, saya mau tanya malam ini, Kristen ada tidak di neraka? Ada tidak? Tolong sama-sama, Kristen ada tidak di neraka? Ada. Sedikit kok banyak? Banyak. Oh pintar ya, saudara diberkati. Bilang samping kiri kanan, tapi beta son mau. Kasih tahu. Atau kan sebelah aja anggota neraka sebar. Dan orang Kristen pasti ada di neraka. Bukan hanya Kristen saja yang ada di neraka, saudara. Rasul juga ada di neraka. Yudas Iskariot sudah mulu botong. Tapi dia bukan di sorga, di neraka. Yudas Iskariot. Loh, iya Yudas itu di neraka. Saudara tidak percaya Yudas di neraka? Lihatin ayat Yohanes pasal 6. Ayat yang ke-70, 71.
Dua ayat itu. Yohanes 6 ayat 70-71. Silakan. Yohanes 6 ayat 70-71. Ya. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka yang 12 rasul itu apa? Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Beta yang pilih basong semua ini yang ada 12 di beta yang pilih basong. Beta yang pilih terus. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Namun basong semua yang 12 di satu nih iblis. Siapa dia? Nona baca itu Yusuf. Yang dimaksudkannya ialah yang dia bilang setan iblis itu siapa dia? Yudas anak Simon Iskariot. Yudas anak Simon Iskariot. Jadi kalau Yudas itu setan, dia ada di sorga atau di neraka? Bilang samping kiri kanan, beta son mau ikut Yudas. Kenapa kok Yudas ada di neraka, saudara? Karena Yudas sekali lagi rasul, tapi perbuatannya bukan rasul. Pegang uang kas, makan buang. Jadi kalau ada bendahara gereja makan doi gereja, lu akan ikut Yudas Iskariot. Dengar. Amin. Yudas Iskariot pengkhianat dalam perjamuan kudus. Lagi angkat roti, Tuhan bilang begini. Di antara kita semua yang makan ini, satu di antaranya akan menyerahkan kita. Bapua langsung bangun, angkat kaki, lari pergi, saudara. Hatinya dikuasai oleh setan, kata Alkitab. Kenapa? Dia tersinggung dengan perkataan Tuhan Yesus. Seharusnya dia bertobat. Jadi kalau saudara dengar firman Allah suka tersinggung, Anda Yudas panggil, Anda menang. Sungguh. Ada banyak orang Kristen kalau dengar khotbah, kita pindah gereja makan apa? Lu dan Yudas sama-sama. Amin. Amin. Jangan lari, saudara yang diberkati Tuhan. Ingat baik-baik itu. Ya. Karena orang Kristen kalau modelnya begini, ini Yudas Iskariot ini. Sudah. Yang ketiga, kenapa Yudas masuk neraka? Saudara yang diberkati Tuhan, Yudas ini muka paling munafik. Ya. Kelihatan kerohani mau mati. Waktu Maria tumpahkan minyak narwastu di kaki Yesus, Yudas berdiri dan bilang begini, Tuhan, kalau bagaimana daripada dia tumpah buang ini 300 dinar Tuhan Allah. Lebih potong kumpul kok potong kasih sumbang di orang-orang miskin dong. Wih, kelihatan kerohani mau mati ya. Tapi otak putar balik nomor 1. Separuh yang kalau potong rapat di gereja usul saran terlalu banyak. Sudah. Tapi sekali lagi dia otak bukan otak baik. Otak muka belakang. Model kayak ular. Saudara yang diberkati itu. Ya. Saudara yang diberkati. Ini kita mesti ingat baik-baik. Nah ini Yudas panggil betul manyaw. Makanya saudara jadi ikut Yudas. Jadi orang Kristen yang betul-betul hidup di dalam perbuatan kebenaran. Amin. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Amin, saudara. Ya, kita kembali ke Matius 7. Ya, saudara, ayat 20. Lanjut, baca ayat 20. Silakan. Ayat 20. Matius 7. Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah kamu akan kenal mereka. Ayat 21 lebih jelas. Silakan. Bukan setiap orang yang berseru bukan yang berdiri kok Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu separuh ada yang putar balik. Lanjut. Tuhan akan masukkah ke dalam kerajaan sorga? Bukan. Lanjut. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan. Saya rasa semua masuk gereja tidak ada yang berteriak setan, setan. Tidak ada. Semua Tuhan kan. Tapi semua yang berteriak Tuhan itu Tuhan bilang belum tentu dia lakukan kehendak Bapakku. Jadi bukan yang teriak Tuhan, Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Bahkan waktu orang Kristen semua mati, semua petinya ada salib. Yang lebih lagi, kadang-kadang itu peti dong perjamuan kudus Yesus keliling. Saudara yang diberkati. Tapi selama dia jadi Kristen,
Dia tidak pernah perjamuan di gereja. Dia pun perjamuan di deker. Dia pikir PT bisa bawa dia pergi surga mangkal. Saudara yang diberkati Tuhan, soalnya akan bisa. Makanya kalau botong hanya lihat dari peti mayat, botong bisa kena tipu. Botong kalau hanya lihat dari luar, hanya yang berseru Tuhan Tuhan, botong bisa kena tipu. Saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi Alkitab berkata sekali lagi, mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Amin. Lanjut ayat 22. Silakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Nanti baru dong takuju. Sekarang ini dong masih santai. Makanya kalau potong aja dong bertobat dong kepala batu. Sedap. Tapi nanti lu takuju. Takuju pas hari terakhir. Waktu Yesus datang kembali yang kedua kali. Alkitab berkata jelas. Next, baca. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama? Dong bilang Tuhan dulu beta itu paling setia di itu gereja Gemit Benu itu beta sudah peletakan batu pertama Bapak beta. Iya saudara, itu hari yang masih sibuk masak di dapur, waktu Tindong datang itu beta nah Bapak. Ya saudara, pokoknya nanti ada banyak yang protes karena dia sudah terlalu sibuk, terlalu banyak untuk Tuhan. Dia pikir bahwa dia saudaraku, Tuhan lihat ini baik. Saudara, oh Tuhan bilang apa? Lanjut terus. Bukan hanya saja bernubuat, terus lanjut ayat bilang apa? Dan mengusir setan dari usir nama. Setan, saudara. Jadi kalau saudara cuma hanya masak buat tim, baru hanya bikin tenda buat ini KPI, baru peletakan batu pertama, itu masih terlalu ringan. Ini ayat bilang dong nih bernubuat, dong nih bikin mujizat. Ini orang-orang dong potong anggap orang luar biasa. Tetapi Alkitab berkata apa? Next, lanjut baca. Dan mengadakan banyak mujizat di Iya, dalammu juga. lanjut terus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang Nanti kepada baru mereka. Tuhan terbuka semuanya. Tuhan kasih terang-terang, dia telanjangi semuanya. Apa yang dikatakan? Dan berkata, iya, aku tidak pernah mengenal kamu. beta son kenal bosong. Terus Enyalah daripadaku, pisana bosong ini apa? kamu sekalian pembuat Bosong kejahatan. yang bikin kejahatan terus, mah bosong bilang beta nih yang beta nih yang beta nih yang beta nih yang apa? Masuk neraka sana. Nah itu nanti. Nah, makanya sebelum Tuhan kasih takuju botong, beta kasih takuju ini malam memang. Amin. Haleluya. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Ingat itu. Makanya perbuatan ini penting sekali. Saudara, perbuatan itu sesuatu yang penting dalam hidup kekristenan. Makanya orang Kristen sekali lagi bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang rutinitas, yang formalitas, saudara, tapi orang Kristen yang juga berbuah bagi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Alkitab berkata kita harus menghasilkan buah perbuatan itu. Buah itu harus keluar dari dalam hidup kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan tunjukkan apa itu buahnya. Mari kita lihat Galatia pasal yang kelima ayat 22. Kitab Galatia 5 ayat 22, 23. Silakan Nona baca ayat itu. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu buah roh. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Tapi saudara dengar ini. Sebelum Rasul Paulus omong tentang buah roh itu, sebelum Rasul Paulus omong tentang perbuatan yang tadi kasih, perbuatan damai, perbuatan yang lemah lembut, perbuatan yang sabar, perbuatan yang murah, perbuatan yang penuh dengan penguasaan diri, dia mulai dengan satu kata, tetapi. Kata tetapi itu adalah kata penghubung yang membuat saudaraku nilai yang satu menjadi lebih tinggi daripada nilai yang lain. Atau sebaliknya,
membuat nilai yang satu menjadi lebih rendah daripada yang lain. Misalnya begini, saudara yang diberkati Tuhan, ada nona-nona lewat, lalu saya bilang begini, wih nona terlalu cantik ya. Tetapi kalau saya tambah kali, tetapi, nah, kalau ada tetapi, nah ini perlu dipertanyakan, tetapi ini apa? Nah, sudah mulai, dia pumpa mokol minta ampun, bangun jam 12 siang, jadi dia cantik tetapi buruk. Yang bangun jam 12 siang itu bikin yang cantik jadi nilainya rendah. Padahal dia cantik, tetapi itu bikin jadi nilai rendah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kalimat ini penting, kata ini penting, tetapi ini menjadi penting. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, buah roh itu baik, kesabaran itu baik, kelemah lembutan itu baik, berpuasa diri itu baik. Saudara, apalagi kesabaran itu baik. Saudara, segala sesuatu yang dikatakan 9 tadi dalam kitab Galatia pasal yang kelima itu baik. Tetapi kalau yang di atasnya itu masih ada dalam hidup kita, maka yang baik ini menjadi tidak baik. Yang baik ini menjadi luntur nilainya. Yang baik ini menjadi tidak berguna karena ada di atas yang merusak. Apa itu? Sekarang kita perhatikan sama-sama. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 19 mulai. Kitab Galatia pasal 5. Silakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran. Sampai situ dulu. Percabulan. Bapua baik. Wih, bapua ini terlalu sabar. Ma dia nona selingkuh dong ada 5. Ma dia suka tidur dan orang pubini. Ma dia ini kalau ada orang lewat dia mulai ganggu kiri, ganggu kanan. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini saudara diberkati Tuhan. Sekali lagi, kebaikannya yang namanya tadi kebaikannya mungkin suka tolong orang, suka sabar, suka sekali lagi. Tetapi dalam satu sisi itu membuat yang baik yang tadi itu semua hancur, tidak ada guna. Nah, itulah banyak orang Kristen. Lu persekutuan di mana? Persekutuan luar kasih setia. Wih, nama saya kasih setia. Ya sudah. Tetapi di sini tidak ada, pas saya yakin. Ya sudah. Tapi kalau sudah ada tetapi kenapa? Dong 2 sukumpul 5 tahun mah belum nikah. Sudah. Itu hidup dalam percabulan. Ada banyak orang Kristen hidup dalam percabulan, tapi dia pikir Tuhan senang. Dia pikir Tuhan tidak marah. Bahkan saudara, saya pernah ketemu ada orang gandeng depu selingkuh datang gereja. Gandeng depu selingkuh, bukan depu istri. Saudara, ini orang Kristen model kayak begini. Sekali lagi, ini Kristen yang tidak bertobat. Kristen yang belum menghasilkan buah pertobatan. Dan kalau seperti ini, buah roh tidak mungkin bisa muncul dalam hidup saudara. Tidak ada perbuatan yang lebih baik yang bisa muncul dalam hidup saudara. Karena perbuatan baik apapun, satu titik noda dosa itu membuat semuanya akan hancur berantakan. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu saya ingin tekankan pada malam hari, jangan biasakan ada percabulan di tengah-tengah orang Kristen. Orang Kristen mesti jauh dari percabulan. Orang Kristen mesti sadar bahwa percabulan itu sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya. Orang Kristen tidak boleh hidup di dalam perkumpulan yang namanya kumpul kebo. Tidak boleh. Ya saudara. Jadi kalau ada anak-anak muda di sini dengar baik-baik. Kalau mau nikah kasih tahu orang tua jauh-jauh hari. Ya. Yang laki-laki kasih tahu jauh-jauh hari. Supaya bapak piara sapi memang. Supaya kumpul belis memang. Bapak beta sunat serit nona 1 di cabang sana tuh bapak. Ya saudara. Kasih tahu. Saudara. Dan kasih tahu bapak-bapak jangan lama-lama tapi suburu-buru nih. Ya, saudara. Ya. Supaya lu jangan sampai jatuh di dalam perzinahan, dalam percabulan. Karena Tuhan anti percabulan. Lu mau rajin gereja, lu mau setia model apa, tapi kalau hidup dalam percabulan, dosa itu akan membawa kau ke neraka. Amin. Loh, Alkitab yang bilang, perhatikan ayat yang ke-21 bagian terakhir. Langsung ayat 21 bagian terakhir.
Galatia 5. Silakan. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Perhatikan, terhadap semuanya itu Paulus bilang beta kasih ingat loh so. Beta hamba Tuhan dikasih ingat bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lu sudah apa bagian? Soalnya ada bagian di gereja, ada bagian di surga, saudara. Tidak ada bagian bagi orang yang hidup dalam percabulan, tidak ada. Makanya saudara, hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Tidak ada dosa yang tidak bisa disucikan oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa ditahirkan oleh Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, orang Kristen yang merasa bahwa hidupnya ada di tengah-tengah percabulan harus sadar, bertobat dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dengan demikian engkau akan mengalami pengampunan, penyucian, dan dengan demikian engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga beta mau ingatkan buat papa mama semua, jangan terlalu batahan hanya gara-gara belis adat istiadat. Ada banyak orang mengabaikan perintah Alkitab hanya demi adat istiadat. Ya saudara, mereka tidak pusing soal pernikahan kudus di gereja. Mereka tidak pusing. Yang penting adalah mesti bayar belis dulu. Saudara, belis harus, tetapi saudara lebih harus pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi ketemu berunding baik-baik. Ya saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena orang Kristen tidak boleh hidup dalam percabulan. Lanjut, ayat itu mengatakan apa? Galatia 5, silakan. Bahwa barang siapa melakukan Ayat masih 19. perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, Ya, tadi sudah. Lanjut. kecemaran, Saudara yang diberkati. Kecemaran. Itu ayat bilang. Cemar itu dari kata dasar kecemaran itu dari dasar kata cemar. Cemar itu sama dengan kotor. Kotor itu sama dengan najis. Najis itu sama dengan tidak kudus. Itu sama dengan. Jadi Tuhan anti yang namanya kecemaran. Bikin kotor. Itu Tuhan tidak mau. Makanya orang Kristen tidak boleh lagi bamaki. Kan kita suka bilang mulut kotor. Ya, satu kali mama tua satu dia mau bertobat dari bamaki. Akhirnya dia bilang begini sama dia anak, lupi ambil sabun sikat bodan, cuci mama mulut supaya mampu mulut jangan kotor lagi. Akhirnya ini anak diambil sabun rinso datang, ya saudara, dengan sikat. Begitu ini anak angkat rinso gosok di mama mulut, mama tua maki dia. Ya, ini anak cuci lagi sikat lagi, mama tua maki. Akhirnya dari cuci maki jalan lancar. Ya sudah. Ya. Nah, banyak orang Kristen ini hidupnya begitu. Tiap harinya cuci maki orang. Ya sudah. Kristen model apa? Sudah tidak mungkin dari mulut yang sama keluar dua mata air, kata Alkitab Yakobus pasal 3. Tidak bisa. Jadi tidak mungkin lu hormat bagi Allah Bapa lalu keluar dari sini mulut yang hormat bagi Allah Bapa, juga keluar segala macam kutuk, tidak bisa. Keluar segala macam kata-kata kotor, tidak bisa. Itu mulut yang sama, mesti keluar sesuatu yang berkenan kepada Allah. Amin. amin, Amin. amin. Jadi ingat, mulut kotor itu mesti berhenti. Ya saudara yang diberkati, itu kecemaran. Dulu nih beta ini tukang bamaki, panggil orang pun nama bukan nama lain. Ya saudara, pokoknya segala macam yang biasa terjadi di ini kota, beta semua ngomong lagi karena sudah bertobat. Ya saudara yang diberkati, banyak orang Kristen mulutnya tidak menyenangkan Tuhan. Ya saudara, tapi hari Minggu dia paduan suara, Senin sampai Sabtu ngeri. Saya minta yang kasih menyala rokok di jalan tolong kasih mati. Ini kita lagi ibadat. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Ini bukan lagi show, ini ibadat. Tuhan ada di sini. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Orang di
Bandara sasone boleh isap rokok. Kita pun gereja rokok harga biru. Bandara sasone boleh. Saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa? Saudara, karena rokok itu mengandung nikotin tinggi. Di dalam satu batang rokok ada 2.000 racun, bukan 200, 2.000. Itu menurut Badan WHO, Badan Kesehatan Dunia. Bukan Indonesia, karang-karang dokter yang karang. Ada 2.000. Makanya saudara diberkati, waktu rokok dicetak, itu dia pembungkus itu memang suka staku orang. Makanya ada kasih gambar apa? Lobang. Batang leher lobang, paru-paru hitam. Ditulis di situ lagi, merokok dapat membunuhmu. Satu kali beta pikot di penjara, beta singgah di dekat Penfui. Saudara, bab tua pakai pakaian dinas bagus-bagus, dia pergi beli rokok. Lalu saudara, begitu orang di toko kasih dia rokok, dia bilang begini, memang dong kasih taku kotong ini memang. Dia nih, lu ini belajar kosong nih. Ini bukan kasih taku, ini realita, ini fakta. Karena itu ada peringatan, membunuh. Tapi banyak orang Kristen ini buta huruf, baca habis, malas tahu. Itu sama kayak angka pisau tikam lu bunuh diri sendiri. Saudara yang diberkati itu, Alkitab yang saudaraku bicara, jangan cemarkan kecemaran itu. Saudara yang diberkati Tuhan, salah satu racun di dalam rokok itu adalah racun obat nyamuk. Saudara coba masuk ke kamar yang sudah plafon, tutup pintu rapat, lalu kemudian jendela, bakar obat nyamuk satu sat. Besok pagi lu bangun nih, lu batok parah. Satu racun itu bersatu. Dalam rokok 2.000 racun. Filter yang masuk, yang menangani itu tidak seberapa, dia akan tembus. Saudara diberkati itu. Dia tangki 1.900 ampias masuk. Makanya orang Kristen mesti berhenti. Saya ini juga dulu pemadat rokok. Saudara yang diberkati Tuhan. Bahkan saya waktu SMA, saudara yang diberkati Tuhan, waktu isap rokok, orang tua terlambat kirim doi datang, tidak bisa cari rokok di mana, curi. Saudara, masuk orang ke toko, curi rokok. Saudara, curi, tapi ini hanya batas isap siang. Malam punya toko sudah tutup, mau curi ke mana? Jalan keliling kota Atambua, beta sekolah di Atambua. Jalan keliling saudaraku, pilih puntung rokok satu-satu. Orang punya yang TBC, batok darah, besok mau tahu. Hanya gara-gara supaya bisa memuaskan keinginan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan tangkap saya dan saya tahu kebenaran, saya berhenti total. Berhenti, bukan karena takut mati, tapi karena saya menghormati Tuhan yang telah menciptakan dan menebus saya dengan kuasa darah. Amin. Karena itu ingat baik-baik, itu Alkitab bilang kecemaran, ya, kecemaran, dan itu tidak juga masuk surga. Karena itu saudara diberkati, tidak mungkin ada perokok di surga. Kenapa? Karena di surga tidak ada api. Lu mau bakar pakai apa? Jadi Anda masuk surga mau rokok banyak, mau bakar pakai apa Pak? Api tidak ada. Terakhir Anda bilang, Tuhan Yesus pun tanpa bukan di sini, di sana itu. Yang api menyala supaya bisa langsung umpan. Berat. Saudara diberkati. Karena itu hari ini beta kasih ingat, ini firman Tuhan, ya saudara. Jadi Kristen ini memang pikul salib. Kan Anda suka nyanyi pikul salib, pikul salib, pikul salib toh. Jadi kalau jadi Kristen tapi tidak pikul salib, itu bukan Kristen. Memang sulit, susah ikut Tuhan. Ikut Tuhan harus penuh dengan penyangkalan, saudaraku. Hidup sana bisa enak-enak. Orang pernah tanya saya begini, Pak Pendeta, kalau istri 10 itu baik kosong. Saya bilang terlalu baik. Ya sudah, istri 1 saya baik, apalagi 10. 1 masak nasi, 1 cuci piring, 1 terlalu enak itu. Bangun pagi-pagi semua ada istri 10 nak. Saudara, enak. Saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi persoalannya bukan enak atau tidak.
Persoalannya adalah Tuhan mau atau tidak. Itu persoalannya. Jadi sekalipun enak buat kita, tapi Tuhan tidak mau, tetap tidak boleh. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya jawab bilang enak. Karena saya sudah rasakan punya satu istri enak, dalam apalagi 10, terlalu enak. Saudara, itu menurut kemauan kita, tapi Tuhan tidak mau persoalannya. Jadi kita harus sangkal diri, ikut saling. Orang lain istri bisa 5, orang lain bisa gandeng kiri kanan, kita tidak boleh, tahan diri. Lihat dia enak ya. Cukup dia enak. Amin saudara. Kita gandeng san. Kau biar lu enak. Beta sudah apa? Bertahan selamanya. Hanya kita bilang hanya maut yang bisa pisahkan. Makanya suami-suami yang jahat dong doa dong istri cepat mati. Supaya bisa kawin lagi kan. Sudah. Istri yang jatuh dia doa dia suami mati cepat bapak. Ya sudah. Supaya beta mau kawin lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat orang Kristen bukan melakukan apa yang dia inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Beri tepuk tangan yang terbaik. Lihat ayat Galatia pasal 1 ayat 10. Ya, sebelum kita lanjut masih ada panjang itu. Baru kecemaran. Galatia 1 ayat 10 dulu. Saya mau baca itu ayat. Karena saya sedang ngomong ini Tuhan ku mau. KKR kan 1 malam satu. Iya. Ya. Coba 2 malam berarti kita cepat. 1 malam jadi kita lama. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ini Paulus bilang. Terus lanjut. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Jadi beta ini mau berkenan kepada manusia atau kepada Tuhan? Terus. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia. Kalau beta ini cari beta pu mau, beta pu suka, beta pu enak, beta pu baik, maka kita bilang apa? Maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya bukan hamba Kristus. Kalau bukan hamba Kristus, hamba setan. Itu sudah pasti. Saudara diberkati. Jadi orang Kristen bukan cari yang dia mau, dia punya, dia senang, dia suka, dia inginkan. Bukan, harus cari yang Tuhan inginkan. Amin. Amin. Lagu pertama saya setuju sekali tadi, bertobat sesuai dengan firman Allah. Itu kata-kata lagu itu jelas. Jadi bertobat itu bukan sesuai dengan kita mau, tapi Tuhan mau. Nah Tuhan mau yang karmana di dalam Alkitab. Botong mau ini terlalu banyak. Bahkan botong mau kadang-kadang botong pikir itu baik. Botong mau ini kadang-kadang botong pikir itu bagus, itu lurus, itu menyenangkan. Padahal menuju mau. Alkitab bilang. Amsal 14 ayat 12 baca. Saudara yang diberkati Tuhan. Amsal 14 ayat 12. Ya, kakak ini malam bola balik Alkitab. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ada jalan yang orang sangka lurus. Ada jalan yang orang bilang ini baik, ini pas nih. Tapi apabila kita bilang apa? Tetapi ujungnya menuju ujungnya lu masuk neraka. Karena botong pikir ini sekali lagi tidak betul. Yang Tuhan punya itu yang betul. Makanya begitu botong jadi Kristen, oh ikut Tuhan mesti rubah. Botong pikir yang baik-baik, ikut Tuhan pun baik, ikut firman Tuhan katakan. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan saya mau ikut Tuhan punya. Bilang samping kiri kanan saya mau ikut lupung. Ya, ikut Tuhan punya. Amin. Ya, kembali Galatia 5:19. Tinggalkan kecemaran. Lanjut. Ayat itu mengatakan ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya, lanjut. Penyembahan berhala. Ya. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Sampai situ dulu. Sudah lihat ya? Di situ dibilang sihir, penyembahan berhala. Hawa nafsu itu gandeng dengan tadi sudah percabulan. Saya langsung di dengan penyembahan berhala dan saudara sihir. Itu kakak adik. Ya. Sihir itu kata lainnya suangi.
Ya, listrik belum masuk ini biasa suangi banyak. Saudara yang diberkati itu. Suangi itu kakak ada dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu adalah yang saling percaya Tuhan, tetapi juga ada yang percaya Tuhan, tetapi juga setan. Jadi Tuhan dan setan bergabung. Dia pikir mangkali bisa. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ada orang Kristen modelnya begini. Saudara. Sihir itu bicara suangi, pegang obat-obat, obat nona, obat kuat, obat apa lagi ya? Obat tahan kebal. Pokoknya obat terlalu banyak. Nah itu obat itu bukan paracetamol, bukan. Itu saya bisa cari di dokter. Itu obat itu dong pilih di hutan-hutan, bertapa, saudara, berjam-jam untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan gaib. Itu penyembahan berhala, itu sihir. Bertapa di nenek-nenek pun kuburan, bayi-bayi pun kuburan, lalu minta kekuatan. Itu penyembahan berhala. Kalau saudara dong lihat pohon beringin besar, dong pilih situ. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya dulu pernah bertapa di kuburan, cari obat nona. Karena dong bilang begini, kalau perlu bertapa sampai jam 12 malam itu, di situ nanti dong mulai keluar. Biasanya yang pertama itu wujudnya jelek sekali, tetapi itu godaan. Jadi lu harus bertahan, tutup mata saja dan jangan pusing, tetap fokus dan konsentrasi. Biasa yang kedua, saudara diberkati, itu sedikit ada godaan-godaan. Tapi yang ketiga itu baru dia akan bertanya kepadamu, apa yang kau minta anakku? Nah dulu nih beta nih paling takut lewat kuburan, saya takut. Apalagi mau duduk di kuburan. Tapi ini demi obat nona. Maka saudara diberkati Tuhan, saya rela malam itu. Saudara jam 6 sore saya mulai berangkat menuju ke kuburan. Dibilang pakai baju hitam-hitam semua. Jadi saudara saya pakai baju hitam, celana hitam, saudara menuju ke sana. Tambah saya lagi hitam jadi pas. Nah, saudara diberkati Tuhan, saya baru duduk jam 7:30, saudara. Saya sudah bangun kabur dahulu. Belum sampai jam 12 saya sudah bangun kabur. Kenapa saudara diberkati? Ya tadi saya bilang saya ini takut ada di kuburan waktu itu. Ya sudah. Saya bangun lari saudaraku. Ya. Padahal yang muncul juga belum ada sama sekali, tidak ada suara apapun. Tetapi saudaraku saya sudah takut duluan. Jadi saya bangun kabur dahulu. Saudara besok lalu saya ketemu dengan orang yang suruh saya pergi ke kuburan. Dia tanya bagaimana tadi malam. Saudaraku saya bilang saya tipu diri. Saya sampai di jam 1 saudara. Ya saya kasih tahu dia. Oh bagus. Lalu apa yang terjadi? Saya bilang seperti yang Bapak Om. Yang pertama saya tidak mundur. Yang kedua saya tidak mundur. Yang ketiga saya tidak mundur juga. Ya saudara. Lalu lu minta apa? Saya minta seperti yang Bapak kasih tahu toh. Begitu dia tanya, kamu minta apa? Saya langsung jawab, obat nona. Saudara. Tapi saya sudah tipu dia ini, ya. Saya sudah gali akar, habis itu saya ikat dengan kain merah, akar pepaya padahal. Ya saudara. Lalu kemudian dia bilang, mana yang dia kasih sama lu? Saya buka saya punya dompet, lalu saya kasih tunjuk dia. Ini mantap, lu pegang sudah. Itu pasti manjur dan mantap. Ya sudah, saya dalam hati lu putar balik, saya putar balik. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Ini sebenarnya kerja omong kosong. Setan punya ini kerja putar balik. Ya saudara, sekalipun mungkin ada orang yang mungkin bertapa dan dapat itu kekuatan-kekuatan, tapi itu kekuatan-kekuatan itu kekuatan kecil yang tidak ada kuasa sama sekali. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab yang ngomong, saya baru tahu waktu bertobat dan dengar firman Allah. Ternyata di dalam dunia ini tidak ada kekuatan manapun yang lebih besar dari kekuatan Tuhan. Dan saudara, waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan, itu kuasa diberikan kepada saudara. Itu roh masuk tinggal dalam hidup saudara. Dan itu kekuatan luar biasa. Amin. Lihat ayat 1 Yohanes 4 ayat 4 ada itu. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, makanya jangan percaya itu penyembahan berhala, putar balik, sihir, suangi, omong kosong. Kalau anda betul-betul dalam Tuhan.
Baca. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya. Kamu berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Lanjut. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kamu sudah kalahkan itu nabi-nabi palsu. Itu setan-setan palsu. Kamu sudah kalahkan. Bukan hanya nabi-nabi palsu. Terus lanjut. Sebab roh yang ada di dalam kamu. Sebab roh itu ditulis dengan R besar. Itu berarti roh Tuhan, roh Allah. Itu ada dalam kita. Next. Lebih besar daripada roh yang Lebih ada di dalam besar dunia. dari roh yang ada di dalam dunia. Rohnya ditulis R kecil. Itu berarti roh setan, roh suwangi, roh perdukunan, roh penyembahan berhala, roh obat nona, roh obat kuat, roh pelaris, roh segala-gala yang ada dalam dunia. Itu lebih kecil daripada roh kudus, roh Allah yang dia cari. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Makanya tidak ada untung jadi suwangi. Ya. Suwangi hanya bisa suwangi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak bisa suwangi anak-anak Tuhan. Tidak bisa. Saudara yang diberkati Tuhan. Nanti pulang baca kitab Ulangan atau Bilangan pasal 29 ayat 29. Saya kurang ingat ayat, tapi ada ayat. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada orang Kristen itu bisa disuangi. Yang penting Kristen yang sungguh-sungguh bertobat itu. Tidak ada. Saudara mungkin suka dengar di YouTube dan di radio Pendeta Mel Atok biasa berkhotbah. Saudara, dan dia beri kesaksian satu kali dia ada di Alor Timur, di tempat yang namanya Kamaifui. Saudara, dia bikin KKR di itu tempat, dan malam itu orang kirim bola api. Saudara, kirim bola api. Suanggi dong kirim bola api. Suanggi Alor dong. Kirim bola api. Tetapi Pak Mel tidak lihat. Hanya panitia yang juga saudaraku lihat. Lalu panitia ini ternyata sebagian juga ada yang masih berat. Jadi panitia bilang begini, Bapak, besok malam kita kirim kita punya piko. Jadi saudara bayangkan, panitia juga ada sebagian juga yang berat juga. Ya saudara. Ya. Tapi sekali lagi tidak ada apa-apa yang terjadi. Buat sebuah pekerjaan Tuhan, buat sebuah pelayanan yang disertai oleh Tuhan. Karena Allah lebih besar di atas segala-galanya. Amin. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah baik-baik, roh yang ada dalam saudara itu besar sekali. Amin. Jadi jangan andalkan yang kecil-kecil. Makanya kasihan mereka yang masih pergi bertapa, itu mereka anggap bahwa roh Tuhan tidak besar. Mereka anggap bahwa roh Tuhan kiciana. Belum baca ini ayat mangkali. Saudara yang diberkati, ketika tahu ini ayat, sekali lagi rasanya aduh bodoknya minta ampun. Kalau saya pergi tanya di pohon yang Tuhan ciptakan, saya pergi tanya kepada manusia yang sudah mati, napas tidak ada, kaku, tidak bisa bikin apa-apa. Lebih baik saya tanya kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah Raja pencipta alam semesta. Saudara yang diberkati, jangan percaya lagi. Ada sebagian orang Kristen masih suka pergi berdoa di kuburan. Itu penyembahan berhala. Dengar baik-baik. Anak-anak mau ujian, dong pitanya di bab tua dan mam tua di kuburan. Mama, anak-anak dong besok ujian. Mari kita berdoa di depan kuburan. Tuhan Yesus, tolong pakai oma dan bayi yang sudah meninggal, supaya berikan hikmat kepada adik-adik dan anak-anak semua yang ada. Karena mereka adalah keturunan dari keluarga Benu yang ada di tempat ini. Itu misalnya sudah. Lalu setelah Anda amin, kira-kira nenek jawab, bayi jawab? Tidak. Langsung nenek bilang, ya anakku dan cucuku, aku Bangunlah. akan memberikan rumus Pitagoras dan matematika kepadamu. Tidak mungkin, saudara. Tidak ada itu di dalam ayat, tidak ada itu dalam kenyataan, tidak ada. Saudara, tidak ada. Dan memang itu memang bukti tidak ada. Kenapa? Karena yang sudah mati tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa bikin apa-apa. Orang mati itu tidak bisa bikin apa-apa lagi. Ya. Karena itu banyak orang masih percaya orang mati itu masih bisa datang ceke, masih bisa datang kasih bangun kita. Orang mati apa itu? Saudara yang diberkati itu, berarti dia setengah mati, setengah hidup juga.
Ingatlah, tidak bisa. Buktinya saja waktu dia kaku terbujur itu, saudaraku, sudah jelas dia tidak bisa bikin apa-apa. Waktu kita menanya, ya ampun, aku Tuhan, Tuhan, aku bisa Tuhan. Kira-kira dia bangun? Tidak. Lu mau korek dia ke tetap begini. Bisa. Kalau dia bisa bangun berarti dia setengah mati. Dia suka aku. Amin. Lo saya ini kan mama saya sudah meninggal. Mama ini orang Amarasi, makanya saya tahu bahasa Dawan. Ya saudara, saya cuma nangis. Ayah, oh ini. Tapi mampu saya bisa bangun. Saya bisa. Dia sudah jalan dahulu. Alkitab bilang kita yang akan menyusul dia. Orang mati tidak kembali lagi. Loh, nanti kalau kita baca ayat itu panjang. Saudara yang diberkati itu. Ada itu ayatnya. Ayub pasal yang ke-7 ada itu. Ayub pasal 14 juga ada. Ayat. Jadi saudara yang diberkati, adalah keliru sekali kalau orang masih pergi penyembahan ke kuburan. Keliru. Cari Tuhan yang hidup, yang hanya bangkit dan mengalahkan maut, hanya satu pribadi, Yesus Kristus namanya. Amin. Amin. Saudara yang diberkati, makanya ingat itu. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ingat, penyembahan berhala jangan, sihir jangan, percabulan jangan, kecemaran jangan, hawa nafsu jangan. Lanjut ayat 20. Silakan, yang masih 19. Ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ayat 20 itu kan? 21. 20. Ayat yang ke-20, penyembahan berhala, Ya, lanjut. sihir, Terus lanjut. perseteruan, Terus. perselisihan, terus. iri hati, terus. amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ini 7 ini kakak adik. Ini kakak adik semua. Orang kalau iri hati dia suka bikin pecah kiri kanan. Orang yang bikin pecah ini karena dia ada saudaraku amarah, ada kedengkian di dalam hatinya. Ya. Dia simpan kebencian di dalam hatinya. Dia selalu suka orang. Amin. Ya, itu orang Kristen. Percekcokan. Pokoknya di mana saya bakal lain. Soalnya cocok dengan semua orang. Ketemu pasti bakal lain. Nah ini orang model begini saudara diberkati Tuhan. Ini juga tidak bisa masuk surga. Tidak bisa. Simpan dendam bertahun-tahun. Ya. Natal damai, habis itu Januari foil ulang. Ya. Hanya damai itu pas Natal sah. Habis itu Januari foil ulang lagi. Maret, April, Mei, pokoknya itu marah terus. Nanti Desember lagi, mulai lagi. Sudah mulai ada lagu Natal keluar, dia mulai ingat beta simpan dendam dan dia saudara, dia minta maaf ya saudara. Nanti Januari batas salah lagi. Hanya gara-gara apa? Kambing masuk makan di halaman. Sudah. Ini sama pun kambing ini, Okto punya. Ini Okto elusan bikin bakar. Lu datang tangkap atau beta bunuh sendiri di sini. Satu kali lagi dia berani masuk sini. Lu lihat ya, lu dan kambing sama-sama. Nah, ini katanya Kristen. Saudara yang diberkati Tuhan. Boleh marah. Orang masuk kita pun, kambing masuk dalam boleh marah. Ikat tuh kambing datang, panggil Okto. Tolong ke kandang tuh kambing. Ya, jangan tebe pun jagong dong lihat nih. Lu lihat lu kambing pun kerjaan nih. Saudara. Ya, ngomong bye-bye. Ya saudara. Ya, kalau Okto masih kepala batu lepas kambing juga lapor, ada RT, ada RW, saudara, lapor. Ya, itu jalannya. Jadi bukan berarti kita ini kompromi dengan hal-hal yang begitu, tidak, saudara. Kita memang harus tegas, tetapi tidak boleh pakai emosi, tidak boleh pakai marah, tidak boleh pakai kebencian. Orang Kristen beda. Orang Kristen mesti beda dengan orang dunia. Saudara diberkati Tuhan.
Sebab kalau orang Kristen sama, bagaimana orang mau lihat terang? Dong, yang pimpin itu, yang pimpin ibarat majelis dong, saya bakal live tiap hari nah. Ya, sudah. Nah ini bagaimana? Saudara, kalau saya pendeta dan tiap hari saya bakal live dengan istri saya terus, bayangkan itu jemaat jadi apa? Lalu jemaat lihat, botol dua bakal live angka, piring lempar, tuk tak. Ya saudara, jemaat bilang, wih bapak pendeta dengan mam pendeta dong main lempar piring. Kalau dong lempar piring kita lempar batu. Tidak bisa saudara yang berkati Tuhan. Ya. Kita tidak boleh simpan kebencian lama-lama. Tidak boleh. Orang Kristen harus melepaskan pengampunan. Amin. Amin. Kita kan doa, Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, dan ampunilah sama-sama 1, 2, 3 kesalahan kami seperti. Jadi kalau saudara tidak mengampuni orang, saudara punya dosa diampuni tidak? Tidak. Kan Anda sendiri yang berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti kita ini harus lepas pengampunan dulu. Jadi tidak ada orang di sini yang lolos dari kesalahan. Kita semuanya ada kesalahan. Atau ada orang di sini yang tidak pernah salah? Tidak ada. Semua pernah salah. Nah kalau pernah salah, ingat orang lain salah dan kita minta maaf, minta ampun, sama-sama saling mengampuni. Tidak boleh simpan dendam, kebencian, amarah. Tidak boleh. Orang Kristen penuh kasih dan pengampunan. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kotong semua bersaudara. Semua bersaudara. Ya kan? Kau saudaraku, kau saudariku, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Amin. Amin. Bergandengan tangan. Dilihat tuh, siapa di samping? Karena masih marah ini satu. Hanya ini dalam kasih, dalam satu hati. Ini dasarnya mau. Saudara diberkati Tuhan. Weh, Kristen model kayak begini. Tuhan sana terima lu pun menyanyi itu. Ya saudara, orang Kristen harus penuh pengampunan. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Orang yang penyakit mah itu kebanyakan karena ada kebencian. Sungguh, saudara. Karena begini, ada yang bilang begini, Pak Pendeta, saya ini heran Pak Pendeta. Kenapa heran? Saya makan ini satu hari bisa 4 kali, Bapak. Bangun jam 4 beta sudah makan sarapan pagi. Habis itu jam 6 beta makan lagi. Habis itu jam 12 beta makan lagi. Habis itu malam beta makan lagi, Bapak. Kadang-kadang beta boy datang jam 10 beta makan lagi. Malam. Tapi tiba-tiba beta periksa dokter bilang, lambung. Saya bilang ingat, lambung itu bukan hanya karena makan terlambat atau tidak makan atau jarang makan, saudara. Tapi orang penyakit lambung itu karena pikirannya tidak bersih. Pikirannya tidak bersih, saudara. Dia menyimpan kejahatan, dendam, kebencian, kepahitan di dalam hatinya. Makanya akibatnya asam lambungnya naik. Bilang samping kiri kanan, lu penyakit lambung tuh. Ya saudara diberkati Tuhan. Ya jangan simpan dendam lama-lama. Ya saudara, karena sekali lagi tidak ada orang sempurna di ini dunia. Ya, lepaskan pengampunan buat orang lain. Amin. Kasih itu lebih besar dari segala-galanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya lanjut ayat yang ke-21. Kedengkian, Ya lanjut. kemabukan, Itu bahasa timur bilang maaf lalu tuh. Lalu tuh. Maafu. Kemabukan. Itu Alkitab bilang. Mabuk itu tidak akan masuk surga juga. Ya, saudara diberkati. Sekalipun majelis 5 periode, tetap neraka. Yang ngomong firman Tuhan, kemabukan tidak ada dalam kerajaan Allah. Saudara, ingat orang Kristen tidak boleh mabuk.
Berhenti mabuk. Saudara yang diberkati itu. Sebab ada yang bilang begini, Pak Pendeta, itu air kata-kata. Kalau beta soalnya minum sedikit, beta soalnya bisa omong. Tapi kalau beta minum itu beta lancar, Bapak. Maka dia waktu maju dia supply sedikit. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ayat yang akan kita baca adalah, karena itu semua waktu itu kadang-kadang tarik panjang. Di dalam kita Hai etme iya. Dia mau bilang Yohanes, tapi karena dia punya lidah terputar dia bilang Yohana pasal. Saudara, beta heran kok ada majelis masih mabok nih. Dia bangkali lupa ini Galatia pasal 5 ini bangkali. Ayat jelas ini, dan bukan hanya satu ayat, terlalu banyak ayat yang ngomong soal kemabukan tidak boleh. Saudara ini berkati itu Alkitab ini berarti ini saya anggap Alkitab ini firman Allah. Saya yang ngomong ini juga dulu minum, saudara. Saya juga dulu mabok, saudara. Tapi itu dulu belum kenal Tuhan Yesus sesungguhnya, belum bertobat. Minum kadang muntah di situ, saudara. Telan muntah kembali, tidur di atas muntah. Sungguh kita kalau semabok itu kan kita susun tahu diri lagi. Siapa yang di sini? Kan besok, dong buka kaki besok. Mantan tukang mabok, napas tahu lah. Kacing baju buka satu. Baru semula keringat sedikit. Mabuk biasa. Kita ngomong jelas, ya mabuk. Ya sudah, jangan. Ya. Loh, celaka itu orang mabuk tuh celaka. Galatia omong sudah. Bahkan ada ibu-ibu juru suka minum juga. Nenek-nenek saya yang masih minum. Saya tugas saudara pelayanan di Bolok. Itu ada grup nenek-nenek tukang mabok. Disebut grup jangan tanya. Sungguh. Itu grup. Itu dong bentuk pas Natal. Natal itu kalau dong masuk dari rumah ke rumah dong fly berat. Jadi dong ini grup jangan tanya. Nenek-nenek semua, saudara. Tapi dong mabok berat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kristen loh. Makanya tadi saudara bilang Kristen banyak di neraka. Ya jelas. Karena banyak Kristen yang hidupnya begitu, hidup dalam kemabukan, hidup dalam percabulan, hidup dalam kecemaran, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kebencian, kemarahan, kedengkian, segala macam. Bagaimana? Baru tidak banyak di neraka, banyaklah sudah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kayak orang Kristen dengar baik-baik, berhenti. Tuhan tidak mau, saudaraku. Ini saya ulang, ini betapa pentingnya kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran. Jadi pertobatan itu saya ulang bukan sesuai dengan kita mau, Tuhan mau. Dan Tuhan mau orang Kristen tidak boleh mau. Lihat ini ayat Yesaya pasal 5 ayat 11. Nanti dibaca, silakan. Yesaya 5 ayat 11. Silakan. Yesaya 5 ayat 11. Yesaya 5 ayat 11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Dan cari minuman keras. Bukan cari kopi, bukan cari susu, dia cari sopi. Nah itu. Celaka, Alkitab bilang. Lanjut. Dan duduk sampai malam. Baru dong lingkar. Mulai.
sedang badannya dihangat. Dan bilang, oh terlalu enak. Jadi Mam Pendeta, kita tuh gampang membedakan orang yang sudah bertobat dari mabok dengan belum, itu waktu mereka pegang perjamuan kudus di gereja. Kalau orang yang sudah berhenti mabok, saudaraku, dia waktu minum perjamuan kudus tuh begini. Tapi kalau yang masih mabok, dia pun cara minum beda. Ah, itu berarti itu masih. Saudara yang diberkati itu. Karena dong cara minum itu beda. Ah, itu tuh biasa. Saudara, baik-baik orang Kristen tidak boleh mabuk. Alkitab bilang celaka. Alkitab tidak bilang bahagia kau yang bangun pagi-pagi lalu mencari anggur, lalu kau duduk, lalu kau minum, kau bahagia. Alkitab tidak ngomong celaka. Kata celaka itu menunjukkan kepada sesuatu yang tidak baik. Bukan hanya hari ini, tapi akan datang. Makanya celaka motor, celaka masuk jurang, celaka tabrak orang harba biru, itu yang mabuk paling banyak. Saudara yang diberkati itu. Dan celaka nanti neraka, itu lebih celaka lah. Saudara yang diberkati Tuhan. Ayat 22. Dari ayat 20 sampai 22. 3 ayat. Ya. Baca ayat 20. Yesaya 5. Yesaya pasal 5. Silakan. Yesaya pasal 5 ayat 20 sampai 22. Ya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Lihat, kalau orang sudah mabuk, dong bilang kejahatan itu baik. Terus. Dan kebaikan itu jahat. Kebaikan dong bilang jahat. Jadi tabalik. Memang dong otak sudah balik. Saudara yang diberkati. Coba Anda lihat, orang kalau mabuk dia datang dia bilang, hai kampung lampu ini tidak terang. Padahal kita sendiri silo. Dia bilang tidak terang. Karena memang dia mata sudah putar kiri kanan. Saudara yang diberkati Tuhan. Dia bilang, hai mama, ini hari ini lihat mama ketambah cantik. Padahal mamtor rambut ada masa saya kiri kanan. Mama begitu. Saudara yang diberkati. Kejahatan dia bilang baik. Makanya mabok dong berdiri di pinggir jalan, pajak orang harba biru. Karena dong pikir pajak orang baik. Karena kita bilang celaka mereka. Kalau mereka sudah mabok, kejahatan dong bilang baik, baik dong bilang kejahatan. Lanjut. Yang mengubah kegelapan menjadi terang. Kegelapan jadi terang. Dan terang menjadi kegelapan. Terang jadi gelap. Itu orang kalau semabok. Makanya kalau dong jalan dong bilang, another desa ben. Siapa lawan? Ya sudah. Mabok berhati. Lanjut. Ayat 20. 1. Sampai mana tadi? Lanjut. Yang mengubah pahit menjadi manis. Pahit manis jadinya. Saudara yang diberkati Tuhan. Sop itu pahit. Coba Anda yang tidak biasa minum rasa pahitnya. Tapi mereka yang sudah biasa minum, ini tidak rasa apa-apa. Manis sekali. Tuhan apa kok manis ini? Ya, saudara. Soalnya keras. Itu nanti ayat 22. Ada itu. Lanjut. Ya. Dan manis menjadi pahit. Terus. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana. Ya. Terus rasa pintar mau mati. Kalau semabok itu dong pintar dari semua orang. Lanjut. Yang menganggap dirinya pintar. Lanjut. Celakalah mereka yang menjadi jago minum. Wih, jago minum. Orang tuh jago paduan suara, jago solo, ini jago minum. Ya, orang biasa jago minum tuh dia bangga mati. Hai kamu baru sadar kan kamu sumabok. Betanya bakar menyala sampai sumabok. Itu yang jago minum dong biasa begitu. Ya sudah, lanjut. Dan juara dalam mencampur. Termasuk yang bilang juara campur minuman keras. Itu kita bilang celaka. Karena orang suka bilang, wih bab tua ditakari itu kalau dia campur memang. Itu bab tua itu memang. Wih terlalu betul. Halu dan bab tua sama-sama celaka. Alkitab yang bilang.
Dua-dua celaka. Dua-dua masuk neraka semua. Begitu Anda sampai neraka, ih Bapak itu hari Bapak yang campur. Ya, mari kita dua pesta di dalam api neraka. Kakak di situ sudah. Ya, sudah. Jadi ingatlah baik-baik, kemabukan itu Alkitab tidak mau. Ya, orang Kristen harus lepas dari kemabukan. Amin. Orang Kristen harus merdeka dari kemabukan, dan semuanya sekali lagi hanya karena pekerjaan Roh Tuhan. Amin. Jadi tepuk tangan kepada Tuhan. Nanti saya tutup dengan ayat yang mengatakan bahwa kita bisa bertobat semuanya itu hanya karena Roh Kudus, bukan karena yang lain. Ya Saudara, firman ini hanya sesuatu yang mengingatkan kita, memberi cermin. Firman Tuhan kita bilang cermin, Saudara. Dia kasih tunjuk kita pun kesalahan, Roh Kudus kerja memperbaharui hidup kita. Amin, Saudara. Amin. Ya, makanya ini firman itu bukan kaca spion, itu cermin. Lot di batampu hidup, Lia batampu diri. Saudara, next, kemabukan habis apa? Lanjut, terakhir mangkali. Ya. Yang memenangkan orang fasik karena Supindah Galatia. Itu su habis. Berhenti mabok sudah. pesta pora dan sebagainya. Pesta pora itu juga. Pesta pora, pesta itu baik, tapi kalau sudah tambah pora itu tidak baik. Pora itu yang ke mana? Pora itu yang di dalamnya sudah ada dansa sampai pagi, tripping sampai pagi, Saudara. Lupa pi gereja, ya, itu namanya pesta pora. Judi sudah di dalam, ya Saudara. Bakalai juga sudah di dalam, mabok juga sudah di dalam. Itu namanya pesta pora. Masuk pinang di trotoar. Coba Pak Mantu Ipa-ipa. Itu namanya pesta pora. Ada orang pasang, Saudara, ucapan syukur sidin. Ibu pendeta khotbah hanya 10 menit selesai, dong mulai sudah makan habis acara bebas sampai pagi hari. Padahal acaranya ucapan syukur sidin. Wih, alarm bunyi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita orang Kristen beda. Tapi saya tadi lihat bagus di sini, rohani menyanyi, tepuk tangan semua, ya Saudara. Bagoyang ada di tanpa lain, Saudara. Untuk Tuhan mau usah lebaran, kita coba lagu. Udah bukan begini. Ini kalau sebagainya, lo rasa ke semua mati. Tapi lagu kalau pujian saudara, lo sanega matar juga, saudara. Sanega matar. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Ingat, orang Kristen tidak boleh pesta pora. Saudara, tadi saya bilang saya ini cemar juga iya, penyembahan berhala juga iya, ya mabok juga iya. Dan satu lagi yang saya paling suka itu pesta pora. Saya selalu bilang di mana-mana, orang lain pesta itu diundang, saya tidak diundang, saya datang. Sungguh Saudara, saya lulusan undang saya akan hadir lah. Dulu. Karena saya jago goyang lah. Sudah lihat tadi itu masih ada tuh. Ini yang sumber tobat ini. Saudara lihat. Saudara, itu sisa masalah. Saya tidak pernah diundang juga saya akan hadir. Apalagi lu undang. Wah, itu beta lebih kamatar lah. Saudara diberkati itu. Jadi tiap hari itu telinga pasang sah. Pesta di mana? Pokoknya tiap hari, Saudara. Kepengennya maunya pi pesta terus. Karena di pesta itu ada dua keuntungan bagi saya.
Yang pertama makan gratis. Yang kedua acara bebas. Saudara, acara bebas. Dan yang saya paling suka itu dansa. Tripping kurang. Karena dansa itu pegang orang pananona dong tuh. Saudara yang diberkati. Begitu lagu baru mulai ya, langsung aja. Langsung. Ya sudah. Lalu, saudara. Saudara yang diberkati itu. Jadi di sorga tidak mungkin ada orang yang suka pesta masuk sorga, tidak mungkin, saudara. Karena di sorga tidak ada lagu Bapak Mantu dari Wenlas. Wahyu pasal 5, pasal 4 nanti Anda baca di rumah ya. Itu hanya ada kemuliaan bagi Allah, sorak-sorai bagi Allah, semua bagi Allah habis. Tidak ada bagi yang lain, saudara. Semuanya. Dan Alkitab berkata yang ada di bawah bumi, di bawah langit, semuanya berlutut menyembah dan memuji Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya orang dunia beda dengan kita orang Kristen, anak Tuhan. Kita mesti beda. Kita mesti beda, saudaraku. Beda. Ini Alkitab yang ngomong memang ikut Tuhan itu, saya ulang lagi, ikut Tuhan itu tidak enak. Makanya Alkitab bilang, kalau sudah ikut Tuhan itu ikut jalan sempit, bukan ikut jalan lebar. Kalau jalan lebar itu makanya kita bisa bawa semua. Percabulan kita gandeng, kemabukan kita gandeng, semua kita gandeng karena lebar. Ma ini sempit, lu mau masuk ke mana? Kemabukan tagae. Ya. Semua tagae habis. Sudah bisa. Pintunya sesak, Alkitab bilang. Jalannya sempit, pintunya sesak. Itu kan perumpamaan saja yang diangkat untuk menjelaskan bahwa ternyata ikut Tuhan itu bukan main-main, saudara. Ikut Tuhan itu tidak hanya asal hadir di gereja, hadir di persekutuan, bukan hanya itu, tetapi butuh pengorbanan, butuh penyangkalan diri, karena Yesus yang terlebih dahulu bekerja untuk kita sekalian. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, karena itu saudara, Tuhan tahu kita ini tidak mampu. Dia tahu kita ini tidak bisa. Kalau dengan kekuatan kita sendiri pasti gagal. Kalau dengan kemampuan kita sendiri pasti kita tidak bisa. Karena saudara yang diberkati Tuhan, kita ini manusia lemah, terbatas. Daging adanya, mau stop mabok susah, mau stop ini kecemaran, tidak lagi isap rokok, tidak lagi hidup dalam kenajisan, susah. Kita tidak mampu, tapi Dia memberikan penolong kepada kita. Dia tidak memberikan kita yang mampu. Dia memberikan Roh Kudus yang dapat membantu kita untuk keluar dari semuanya itu. Amin. Amin. Sekarang lihat ayatnya, Galatia 5:16. Tadi kita sudah baca ayat 19, 20, 21, 22, 23. Sekarang kita mundur di ayat 16. Karena sebelum dia omong itu semua, dia omong di ayat yang ke-16 dulu. Oke, perhatikan itu ayat. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Makanya dikatakan hidup oleh Roh, Roh Kudus. Kita harus hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak, kita akan ikuti keinginan daging. Kita tidak akan bisa. Makanya kita harus dipimpin oleh Roh. Roh Kudus itu Roh yang berkuasa. Roh Kudus itu Roh yang memampukan kita. Saudara, lanjut. Ayat itu terus lanjut, baca. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan Roh. Makanya waktu saudara menjadi Kristen, orang percaya, Roh Kudus memateraikan kita. Supaya Roh Kudus yang memateraikan kita dalam Efesus 1 ayat 14 itu bekerja berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga kalau ada keinginan daging mau kita praktekkan, Roh Kudus akan menolak itu. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Next, lanjut. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya, lanjut. Ya. Karena keduanya bertentangan. Keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sehingga kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Tetapi antara dua ini,
Daging atau roh? Kalau daging berarti setan mulai masuk di dalamnya. Kalau roh Tuhan, ya. Jadi saudara, sebenarnya kita sendiri tahu bahwa mabok itu tidak baik. Kita sendiri tahu bahwa bercabul itu tidak baik. Tapi kenapa kita lakukan? Karena sekali lagi keinginan daging yang bekerja. Kita sebenarnya tidak mau, tapi keinginan daging itu mendobrak kita. Makanya kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, Roh Kudus itu yang akan memperbaharui kita menjadi manusia baru. Amin. Bilang samping kiri kanan, saya mau terima roh Tuhan dalam hidup saya. Saya mau terima. Amin. Bilang samping kiri kanan, saya tidak mampu, tapi saya mau dipimpin Roh Kudus. Amin. Makanya Roma 8 ayat 14 mengatakan begini, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Saudara, kita dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu akan terus menolong kita sekalian. Yohanes 14 dan Yohanes 16 menyatakan kepada kita bagaimana kerja Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara, dia menyadarkan kita, dia menginsafkan kita, dia mengingatkan kita, dia menuntun kita kepada segala kebenaran. Itu Roh Kudus. Makanya orang Kristen kenapa bangun pagi harus berdoa? Kenapa orang Kristen harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Harus beriman kepada Tuhan? Karena kita tahu dengan jelas bahwa kekuatan kita tidak mungkin memampukan kita bisa melakukan kebenaran, tetapi hanya karena Roh Tuhan. Amin. Kita sudah tahu sekarang Roh Kudus yang memampukan kita. Tapi pertanyaannya adalah, maukah saudara buka hati kepada Roh Kudus? Mau. Mau? Mau. Mau? Mau. Dengar ayat ini. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Ayat terakhir. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan Lihat, aku Tuhan Allah berdiri di pintu hatimu. Tuhan yang berdiri, bukan pendeta, bukan siapa-siapa. Tuhan yang berdiri. Terus, jikalau ada orang yang mendengar suaraku kalau dan ada membukakan orang yang pintu, dengar beta pun suara ini malam, Tuhan bilang, terus, aku akan masuk mendapatkannya dan buka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Terus, dan aku makan bersama-sama dengan dan dia. aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan Persoalannya dia bersama-sama adalah dengan aku. saudara dan saya mau buka pintu hati atau tidak. Saudara mungkin pernah melihat lukisan gambar Tuhan Yesus berdiri di depan pintu. Saudara coba perhatikan pintu itu dengan baik-baik. Saudara, gagang pintu itu bukan ada di luar. Itu pintu itu polos, saudara. Tapi Yesus sedang berdiri lalu tangannya begini. Saudara diberkati Tuhan, gagang pintu di mana? Ada di dalam. Yang bisa buka adalah saudara. Tuhan coba ketok, tok, tok, tok. Ebenezer buka pintu. Dia datang, Yohana buka pintu. Dia datang, Maria buka pintu. Dia datang, Immanuel buka pintu. Okto buka pintu. Januari buka pintu. Feby buka pintu. Marta buka pintu. Yang lahir Maret kan biasa kasih nama Marta. Ya, Yuni buka pintu. Ya. Julio buka pintu. Agustus. Buka pintu. Nova membuka pintu. Okto dulu baru Nova. Buka pintu. Saudara, Sepi buka pintu. Sepianus itu September biasanya. Panggilannya Sepi. Ya saudara. Buka pintu. Desi. Oktober, September, November, Desember. Desi. Hai om buka pintu mah kau Tuhan. Autam. Beta masuk mendapati engkau. Amin. 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 Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. WL Singers kita ada di depan. Kita mau naikkan pujian. Suaramu ku dengar memanggil diriku dan aku mau datang di hadapan. Malam hari ini siapapun kita yang hadir,
Ingat baik-baik, Tuhan ada di tempat ini. Dia sedang mengetuk pintu hati saudara dan saya. Kebenaran yang sudah disampaikan mengetuk pintu hati saudara dan saya. Itu suara Tuhan. Dia mau saudara dan saya respon. Buka hati, buka pintu dan terima dia. Dia yang akan melakukan segala sesuatu. Selamat undang semua bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Suaramu ku dengar memanggil namamu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau baik. Haleluya. Suaramu ku dengar memanggil diriku, memanggil diriku supaya aku di Golgota, supaya ku di Golgota tiba saudaramu Tuhan, tiba saudara aku datanglah. Dalam darahmu kudus, sucikan diri, kendati ku lemah, tenaga kau beri, kendati ku lemah. Amin. Tenaga kau beri, kau hapus aib dosa, hidupku pun bersih, hidupku pun bersih. Aku datang Tuhan, aku datanglah. Dalam darahmu kudus, dalam darahmu kudus, sucikan diri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan sedang mengetuk pintu hati saudara. Dia memanggil saudara datang malam hari ini bukan kebetulan, tapi dia mau masuk tinggal dalam hidup saudara. Dia mau menyatakan kekuatan kuasanya supaya kita tidak lagi diperbudak oleh iblis, supaya kita tidak ditipu oleh setan, tapi kita dilepaskan, kita dimenangkan, kita diselamatkan. Malam hari ini kalau saudara respon akan firman Tuhan, akan suara Tuhan, saya minta saudara boleh angkat tangan saudara di hadirat Tuhan. Saya minta saudara angkat tangan dengan cepat. Saya minta saudara respon apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Setiap saudara yang sudah meresponi Tuhan malam hari ini dengan angkat tangan, saya undang Anda maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara sekalian. Maju ke depan yang sudah angkat tangan. Segera kami akan doakan saudara. Haleluya. Tanganmu dengan sungguh-sungguh katakan, aku datang Tuhan. Tuhan melihat setiap hati saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam darahmu kudus, sucikan. Amin, 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 amin. Saya minta mungkin bisa bikin jarak antara satu dengan yang lain supaya saya bisa masuk ke tengah-tengah saudara bersama dengan tim. Kami akan berdoa menumpangkan tangan atas saudara. Jadi kalau bisa agak jarak supaya kita bisa menumpangkan tangan mendoakan saudara.
secara khusus, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Tetap ada dalam hati.